Siapa sih yang tidak kenal dengan James Bond ataupun Kingsman? Ya benar, mereka adalah tokoh-tokoh agen rahasia yang ada di film-film Hollywood. Namun bukan itu yang akan kita bahas, tetapi kita akan membahas beberapa wanita cantik yang berbahaya. Kembali lagi bersama Misterio. Kali ini gua akan ngebahas para wanita-wanita yang cantik dan seksi. Wanita-wanita ini tidak hanya cantik dan seksi, namun mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata wanita yang ada. Ya, wanita ini ialah para wanita yang pernah bekerja sebagai agen rahasia. Yang pertama, agen rahasia cantik yang bernama Nur Inayat Khan. Nur Inayat Khan lahir di Moskow pada tanggal 1 Januari 1914. Ayahnya berkebangsaan India dan ibunya berkebangsaan Amerika. Sang ayah merupakan seorang musisi dan guru sufi. Akibat pecah Perang Dunia Pertama, Nur dan keluarganya pindah ke Prancis dan bermukim di pinggiran Paris. Nur Inayat Khan adalah seorang mata-mata Inggris pada Perang Dunia Kedua. Ia bergabung dengan Komando Angkatan Udara Wanita Inggris sebagai operator telekomunikasi nirkabel sebelum ia direkrut oleh SOA atau Special Operation Executive, yaitu organisasi pemerintah Inggris yang menjalankan kegiatan spionase pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1943, ia ditugaskan menjalankan misi di Perancis yang saat itu dikuasai oleh Jerman. Satu demi satu rekannya ditangkap oleh tentara Jerman hingga hanya Khan, agen Inggris, yang tersisa di Perancis. Tapi ia terus menjalankan misi dan mengirim informasi-informasi penting kepada SOA. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh Jerman dan disiksa selama 10 bulan di kamp konsentrasi Dachau, Prancis. Nur Inayat Khan wafat pada tanggal 13 September 1943 dengan peluru di kepalanya. Nur Inayat Khan menerima penghargaan George Cross dari pemerintah Inggris dan Croix de Guerre dari pemerintah Prancis atas keberaniannya. Untuk mengenang jasanya, pemerintah Inggris membuat patung Nur Inayat Khan di Gordon Square, London. Yang kedua, Anna Chapman. Wanita cantik dan seksi Anna Chapman, atau dikenal dengan nama asli Anna Vasilevna Kushchenko. Anna Chapman lahir di tanggal 23 Februari 1982 di Volgograd, Rusia. Anna Chapman adalah seorang wanita yang cantik dan tubuh yang molek. Tetapi siapa sangka ia adalah mata-mata Rusia. Anna Chapman berasal dari keluarga yang terhormat. Ayahnya adalah seorang diplomat Rusia dan menikmati gaya hidup kelas atas. Anna sempat bekerja di Bank Barclays di Inggris dan menikah dengan Alex Chapman hingga pada 2009 Anna pindah ke New York, Amerika Serikat. Anna membangun koneksi dengan orang-orang penting melalui media sosial. Ia tergabung dalam klub eksklusif yang hanya bisa diakses oleh orang-orang ternama. Pada 2010, Anna bersama 9 orang lainnya ditangkap otoritas Amerika Serikat atas tuduhan keterlibatannya dalam program spionase ilegal milik Organisasi Intelijen Eksternal Rusia SVR. Usut punya usut, tertangkapnya Anna dan 9 orang lainnya dikarenakan pengkhianatan mantan perwira intelijen Kolonel Alexander Poteyev dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer Distrik Moskow setelah mengkhianati 10 agen rahasia Rusia yang bertugas di Amerika pada 2011 dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.
Namun, Proteyev meninggal di Amerika di saat informasi tentang Anna Chapman sedang diselidiki. Anna mengakui bersalah atas tuduhan konspirasi dan aktivitas spionase tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Amerika. Anna bersama 9 orang lainnya dideportasi ke Rusia sebagai bagian dari pertukaran tahanan, dan sejak saat itu Anna tinggal di Rusia dan bekerja untuk pendidikan kaum muda di sana. Yang ketiga, Josephine Baker. Josephine Baker dengan nama asli Freda Josephine McDonald lahir di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 3 Juni 1906. Nama Baker berasal dari nama suami keduanya, Willie Baker, yang menikahinya pada usia 15 tahun. Josephine Baker adalah seorang artis, penyanyi, dan penari terkenal di Eropa pada awal abad ke-20. Ia adalah salah satu artis berdarah Afrika Amerika pertama. Ia meninggalkan status kewarganegaraan Amerika untuk menjadi warga negara Prancis. Josephine terkenal dengan pesona dan tarian erotisnya. Pada tahun 1939, saat Prancis menyatakan perang kepada Jerman. Saat itu Jerman di dalam kekuasaan penuh Nazi. Intelijen Prancis merekrut Josephine sebagai informan. Josephine Baker sering mengisi acara-acara pesta milik orang-orang penting seperti bangsawan dan diplomat di seluruh Eropa. Ia menggunakan pesonanya untuk mengorek informasi dari para perwira militer dan birokrat-birokrat dan mengirimnya kepada atasannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan ia sangat mendukung perjuangan Prancis melawan Jerman, bahkan memfasilitasi rekan-rekan seperjuangannya. Setelah Perang Dunia II berakhir, ia terlibat dalam perjuangan melawan rasialisme di Amerika dan mendukung hak asasi manusia. Josephine Baker meninggal pada 12 April 1975 karena pendarahan otak, dan ia menerima penghargaan dari pemerintah Prancis. Dan semasa hidupnya dia mendukung kesetaraan ras, dan untuk itu dia menolak tampil di bar yang tidak mendukung tindakan tersebut. Yang keempat, Yoshiko Kawashima. Yoshiko Kawashima lahir pada tanggal 24 Mei 1907 sebagai putri keluarga kerajaan dinasti Machu, dan saat berusia 8 tahun ia diadopsi oleh Naniwa Kawashima, seorang agen mata-mata Jepang. Yoshiko menghabiskan masa kecilnya di Jepang. Di sana ia belajar banyak hal termasuk bela diri dan berkuda. Ia direkrut oleh seorang atasan militer Jepang yang ingin menggunakan koneksi Yoshiko dengan keluarga Manchu untuk memperluas jaringan spionase Jepang di Tiongkok. Ia akhirnya memulai misinya dengan menjadi mata-mata di keluarga Manchu. Ia bertugas memberi informasi-informasi penting kepada militer Jepang. Kawashima mempelopori berdirinya Manchukuo, sebuah negara boneka bentukan Jepang di tanah Manchu. Ia memainkan beberapa peran di samping kaisar yang merupakan boneka Jepang. Di satu waktu, Kawashima menjadi selir kaisar. Di lain hari ia menjadi penasehat keamanan. Dengan posisinya, ia membentuk satuan tugas yang berfungsi memburu para gerilyawan anti-Jepang di Tiongkok. Yoshiko Kawashima mengakhiri karirnya sebagai mata-mata setelah ditangkap oleh intelijen Tiongkok pada tahun 1945, dan tragisnya dia dihukum mati dengan tembakan di kepala. Yang kelima, matahari. Perlu diketahui, matahari ini salah satu agen rahasia yang memiliki darah Indonesia. Matahari lahir dengan nama Margaret Zelle pada tahun 1976 di Belanda. Matahari bisa dikatakan sebagai mata-mata wanita paling terkenal di dunia. Matahari lahir di sebuah keluarga berkecukupan hingga ayahnya bangkrut, dan saat berusia 18 tahun, Matahari mengalami kehidupan luar biasa sekaligus tragis. Setelah menikah dengan perwira Belanda keturunan Skotlandia yang bernama Kapten Rudolf
MacLeod Zelle hijrah ke Malang, Jawa Timur pada tahun 1897 yang saat itu masih menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda. Namun pernikahan itu tak berjalan langgeng dan berakhir dengan perceraian. Selanjutnya ia bertolak ke Paris dan menamai dirinya dengan sebutan Matahari sebagai nama panggung untuk pertunjukan menari bergaya erotis. Sedikit banyaknya dia menciptakan striptease sebagai bentuk tarian, dan menurut Hans Groeneweg, yaitu kurator Museum Fries, dia mengatakan, kalaupun matahari tidak menjadi mata-mata, matahari akan dikenang sampai sekarang atas apa yang dia lakukan di kota-kota besar Eropa pada awal abad lalu. Namun sedihnya, cerita mengenai matahari didominasi oleh kiprahnya dalam dunia mata-mata. Selama bertahun-tahun, banyak sejarawan membelanya, dan beberapa di antara mereka menilai dia dikorbankan karena Prancis memerlukan mata-mata untuk menjelaskan ke publik tentang kegagalan dalam perang. Matahari juga adalah double agent yang memberikan informasi kepada pihak Jerman maupun Prancis. Namun akhirnya pada 13 Februari 1917, Matahari ditangkap oleh pemerintah Prancis di Paris dan ditahan di penjara Saint-Lazare dan menunggu eksekusi atas dirinya. Pada tanggal 15 Oktober 1917, pengadilan membawanya kepada regu tembak. Diadili karena dianggap bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu tentara. Dan kisah Matahari telah menginspirasi banyak pertunjukan teater. Matahari akan dikenang sampai sekarang dan selamanya. Seperti itulah beberapa kisah wanita cantik dan seksi. Selain mereka memiliki pesona yang luar biasa, mereka juga memiliki kemampuan yang sangat berpengaruh pada beberapa zaman, yaitu di Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. So, semua ada di pikiran kalian masing-masing. Bila mana ada cerita yang menarik dan unik yang ingin Misterio bahas, silakan tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa. There's something just